Lesti. Kalau Anda ngomentarin Lesti, emang Anda akan menjadi penggantinya penyanyi terkenal? Enggak lah. Terus Anda juga akan menjadi selebriti terkenal? Enggak juga. Terus Anda nanti akan dapat panggilan ke sana ke sini nyanyi? Enggak juga. Terus Anda besok juga akan followernya meningkat, subscriber meningkat? Enggak juga. Gitu loh. Enggak lah, Anda sibuk dengan pikiran-pikiran itu, Anda sibuk dengan melaporkan, Anda sibuk dengan mencari, Anda sibuk dengan apapun, Anda nggak akan jadi apa-apa. Tapi pastinya cuannya makin banyak, subscribe-nya makin meningkat, followernya makin banyak. Nanti orang yang menyukainya semakin meningkat, karena di Indonesia itu kalau sesuatu diserang secara terus-menerus itu akan menimbulkan empati. Ya, sudahlah. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, tentu dengan syarat membayar kepada LMKN. Sementara di pasal 9 tadi harus mendapat izin untuk mendapat izin. Ini kan ambigu. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini ada bilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Saya udah baik-baik awalnya, cuma pengen nanya gitu. Ini apakah yang bikin Lesti apa siapa, apa ada yang nyuruh? Kalau yang ada yang nyuruh, siapa yang nyuruh? Saya kan perlu info karena saya sebagai penciptanya pengen tahu gitu kan. Kok nama penciptanya nggak ditulis di cover-cover? Niatnya sih hanya segitu aja. Tapi nggak ditanggapi, akhirnya saya pulang. Saya hubungi Pak Ilham dan rekan nih. Cobalah kita somasi ke sana. Pencipta lagu ini nggak kerja, tapi dalam undang-undang juga punya hak. Sebelum ada lagu, ya pengarang lagu yang kerja duluan. Batu gitu. pertamanya di situ. Iya. Yang jadi masalah itu kenapa visi jadi ikut-ikutan ngomong gitu. Harusnya nggak usah ikut-ikutan ngomong visi itu. Tapi kenapa kesannya lu tuh kayak galak banget sama musisi-musisi yang tidak sependapat dengan lu gitu? Pencipta lagu ini 10 tahun nggak mendapatkan haknya gitu loh. Ya berarti sebetulnya selama ini tuh kalian tuh sama aksi dan visi itu sebetulnya kan yang diinginkan tuh kan? Enggak. Kalau visi maunya tetap tanpa izin konser. Visi kepingin sesuatu yang status quo. Kadang-kadang beatnya sama doang dibilang jiplak kayak sudah itu refnya itu dari Cassiope. Lagu itu laku 1 juta kopi. Nggak dapat royalti. Gua nggak dapat royalti dari lagu itu karena tidak dianggap itu karya cipta. Bisa jadi yang orang bilang oh niru padahal memang bayar beneran ya. Once ini semua gara-gara lu ribut-ribut. Lesti selama lagu yang dia nyanyikan itu sudah didaftarkan di LNK yang nagih, dan harusnya pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu ketika ada lagunya dinyanyiin bukan datang penyanyinya, dia yang didatangin adalah LNK-nya. LNK terbuka kok, punya data-datanya. Nanti gini, LNK itu ada berapa ya? 12, 13, banyak. Pokoknya ada belasan LNK. Datangin aja. Kalau lagu dangdut itu ya di LNK dangdut ada. Datangin aja. Di PAMI itu ketuanya Raden Haji Omah Irama. Datangin aja kantornya. Ini lagu saya dinyanyikan sama Lesti, kok saya nggak dibayar royaltinya? Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait perkara hukumnya ya yang dilaporkan oleh seseorang atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, dan di situ terdapat kejanggalan. Kenapa demikian? Karena itu perkara, itu kasus sudah terjadi dari 2018. Kenapa baru sekarang dilaporkan ya? Jadi itu mengandung tanda tanya ya. Harusnya dia bersyukur ya. Lagunya itu jadi viral, jadi oke, dinyanyikan oleh si Kejora dengan suara yang bagus ya. Harusnya dia ini dong gitu loh, bangga dong gitu loh. Justru tidak tiba-tiba justru melakukan Lesti Kejora. Lesti Kejora maju terus, saya siap bela dan siap bantu, siap bergabung dengan pengacara Lesti yang sudah ada. Oke? Kalau sempat Kak Lesti ini dia masuk penjara, kalian tandai semua para pencipta lagu yang minta royalti gini, blacklist dari industri musik. Jangan sampai dia masuk penjara. Ingat ya, Indonesia tuh memang semua itu ada aturan, tapi nggak segila lu bersyukur udah dipakai lagu kau sama artis ternama, lu nggak bersyukur ciptaanmu, ungkapan hatimu dia bisa merealisasikan. Apalagi dia
orang yang ternama, dia punya quality yang luar biasa. Bukan bersyukur, semua orang pengen lagunya itu dipakai sama dia. Kau tuh udah bersyukur tuh dipakai supaya terkenal gitu. Tinggal tanya baik-baik kalau kau minta uang. Lesti Kejora dilaporkan ke polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Gegara sebab akibat menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering. Dia mengcover lagu tidak meminta izin kepada sang pencipta, yaitu Yoni Dores. Astagfirullahaladzim. Kata gue, banyak kok penyanyi yang mengcover lagu. Enggak segitunya banget sampai ditahan, sampai dilaporin ke polisi. Kenapa mau pansos? Butuh duit. Butuh duit ya kalian ya. Astagfirullahaladzim, kata gue, astaga. Seorang Lesti loh, seorang Lesti. Lesti sebaik itu, sesoleha itu, secerdas itu, secantik itu. Tega ya dilaporin ke polisi. Nggak habis pikir gua sama orang-orang. Mentang-mentang nggak minta izin sampai dilaporin ke polisi gitu. Banyak yang nge-cover lagu. Nggak sampai segitunya 10 tahun lagi. Mikir nggak sih? Itu si Dedek Lesti masih punya anak kecil, tau nggak? Tanggung jawabnya masih banyak. Gedeg banget sama orang, dikit-dikit polisi, dikit-dikit polisi. Enak banget tuh ngehakimin anak orang lain. Ngerti nggak kalian? Gue gedeg banget anjir dengar berita kalau Lesti di penjara. Gue tuh fans banget sama Lesti. Mau apapun juga Lesti itu terbaik bagi gue, ngerti nggak? Emang kalian nggak mikir apa? Banyak yang cover lagu nggak sampai di penjara gitu. Kesel banget gue. Pokoknya buat Lesti, Bunda Lesti sama Bang Rizky Bilar semangat. Aku ada paling depan untuk kalian berdua. Dengar, jangan mudah jangan patah semangat Bunda Lesti gara-gara kasus ini. Semoga tetap semangat, berjuang terus. Kita satu Indonesia sayang sama Bunda Lesti. Ngerti nggak? Udah gitu aja sih. I love you Bunda Lesti dan Abang Rizky Bilar. Semangat baby L. Ini tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang kedua, ya. Itu pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A, ya, atau huruf H. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita lihat huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, C, D, F, H. Nah, huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan. Kalau penerjemahan ciptaan itu diartikan berarti menerjemahkan suatu ciptaan. Ya, kita kasih contoh misalnya lagu Inggris, kemudian diterjemahkan, kemudian dikomersilkan. Cocok nggak tuh dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Lesti? Nggak cocok. Nah, kemudian huruf D, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Nah, kita ketahui nyanyi di panggung itu hanya menyanyikan Lesti, kemudian mengcover ya, mengcover apa? Banjir ramai-ramai dukungan kepada Lesti Kejora, beri dukungan agar bangkit. Lesti mendapat dukungan dari berbagai pihak. Banyak pengacara, sesama pengacara diantaranya mendukung Lesti terkait pelaporan dari Yoni Dores terkait hak cipta. Lesti sendiri angkat bicara melalui kuasa hukumnya setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pencipta lagu Yoni Dores.
Terkait dugaan pelanggaran hak cipta atas beberapa lagu yang dibawakan Lesti dan diunggah ke YouTube tanpa izin, kuasa hukum Lesti menyampaikan klarifikasi keterangannya tertulis. Ia menyebut ada 4 poin penting sebagai respon atas laporan tersebut.